Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat GIF semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam ketetapan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah saya dan Mas Arya ditemani sama langsung udah janjian dengan Ibu Nyai Bu Hana ya Bu ya. Bu Nyai Bu Hana, kita tahu semua beliau adalah istrinya daripada Ustadz Kodrat, seperti itu ya. Kita tahu semuanya bahwasanya Ustadz Kodrat di sini disinyalir ya mempunyai ajaran-ajaran yang berbeda dalam pondok pesantren gitu. Banyak kayak ajaran-ajaran yang menyimpang seperti itu yang kita nyari. Makanya di sini kita pada kesempatan malam hari ini saya dan Arya ini ingin langsung interogasi mewawancarai ibunya ini sebenarnya apa yang terjadi gitu loh. Kok bunyainya ini kok sepertinya fine-fine aja gitu ya, kayak tidak ada sesuatu yang terjadi seperti itu. Baik, Bang Arya, barangkali sampean mau ada yang ditanyakan, monggo silakan, mumpung bunyainya ini meluangkan waktunya untuk kita. Ya, terima kasih Bu. Untuk Ustadz Badr. Assalamualaikum Bu ya. Saya Arya, saya ingin bertanya tentang informasi-informasi yang kami temukan. Seperti yang beberapa kali kami datang, itu terlihat jelas itu keganjalan-keganjalan ataupun ajaran-ajaran yang sudah menyimpang agama. Kata siapa ya Pak? Ya, kami melihat sendiri. Yang semalam kami kemari itu kan kami melihat sendiri bahwasannya ada seperti seperti ada yang disembunyikan dari para santri putrinya gitu. Itu gimana tanggapan Ibu kok? Sepertinya Ibu pun sepertinya menutup-nutupin sih. Salah, Masnya salah. Mungkin aku menilai bapak-bapak semua itu kayaknya sok tahu gitu ya jadinya ya. Misalnya gini, ya, misalnya gini ya Pak ya. Selama saya mengikuti suami saya di sini, di padepokan sini, aman-aman aja, nggak pernah terjadi kayak gini-gini itu nggak pernah sama sekali. Nah, dan itu pun kalau yang seperti siapa santri putri itu tadi yang sering kesurupan itu maksudnya gimana? Itu sudah prosedur dari padepokan sini juga. Dan Bapak boleh tahu juga, kalau misalkan Bapak ingin tahu tempat yang biasanya Pak Ustadz sama para santri di sini, nggak apa-apa, saya nanti lihatkan, nggak apa-apa. Kalau Bapak mau melihat, monggo. Itu tempat yang memang khusus untuk santri baru yang disampaikan, yang kami dapat informasi ini, kalau ada santri baru itu harus jumpa sama berdua aja sama Ustadz Kodrat tadi ya. Selama saya tahu emang gitu Pak, prosedurnya mulai dari awal ada murid masuk sini, para santri sini, itu pasti gitu. Itu memang dari awalnya memang gitu. Kalau misalkan ingin tahu, silakan, ruangnya ada di dalam situ. Monggo kalau pingin lihat. Ya kalau cuma ruangannya aja ya ngapain kita lihat ruangannya Bu ya, mestinya ruangannya sama aja, cuma yang jadi aja, apa masih pingin ngetes ilmuku? Apa ngetes apa ya? Sing sampean pingin tahu-tahu itulah. Apalagi sampean bawa kamera, bawa hal-hal yang banyak orang yang membuat bising para tetangga saya. Awalnya kan kami kemari itu semuanya silaturahmi ya, jadi ingin juga sekalian mencari tahu kebenaran yang bahwasannya yang kami dapat info selama ini, kayaknya ini menyimpang ajaran agama. Kata siapa Pak? Ya, kita dapat
dapat informasi dan kita lihat sendiri bahwasan semalam itu banyak yang kerasukan. Yang menyimpangnya itu yang mana? Boleh dijelaskan? Yang kerasukan dan gitu yang mesti berdua itu tadi bukan muhrimnya langsung satu ruangan itu ibunya kok diam aja. Sekarang gini ya Pak ya. Tempat padepokan di saya ini kan beda kan. Kalau misalkan sana sini padepokan sana sini, masa harus sama prosedurnya? Ya kan tapi gitu. ibu nggak merasa risih gitu, suami ibu ataupun abi ibu sendiri gimana gitu berdua sama perempuan gini, lain gitu. Sekarang gini Pak, pokoknya saya sebagai seorang istri sudah memberikan apa yang saya wajib untuk suami saya. Ya sudah gitu aja. Ya wes, ya mengalir apa yang abi mau gitu ya udah gitu. Kalau saya mohon maaf misalnya juga ini ya. Kalau hubungan ibu sendiri dengan suami itu gimana? Apa ya baik-baik saja ataukah ibu apa ya ada sedikit tidak barangkali seperti itu sehingga kayaknya kan apa ya report saya menjelaskan kan aneh aja itu loh, ada santri baru perempuan dibawa ke ruangannya kemudian ibu diam aja. Apakah ibu tidak curiga gitu? Kalau curiganya enggak juga sih ya Mas ya. Pokoknya saya sebagai seorang istri harus nurut sama suami gitu. Kalau boleh tahu Ustadz Kodrat ini punya istri berapa? Kalau setahu saya sih cuma sama saya Sampean saja, saja ya, ya? gitu. Terus ini Bu, santri-santri di sini apa yang diajarkan dan apa yang mereka dapat dari pondok ini? Yang saya tahu ya Pak ya, gini, Pak Ustadz itu mengajarkan hal-hal yang positif, maksudnya arti gitu ya. Tapi saya itu kalau ngajarin anak-anak itu pasti positif lah, nggak mungkin kan diajarin yang jelek-jelek itu pasti nggak mungkin. Kalau diajarkan yang jelek-jelek, pastilah orang tuanya pasti nggak mau lah kalau dibawa ke sini gitu. Tapi kan ini Salah. sepertinya udah aneh. Salah. Tapi Ini juga salah. kenapa kok ada kesurupan gitu Bu? Waktu kita ke sana kan ada satu santri yang kesurupan seperti itu kan. Juga pengajarannya juga kenapa kok kita dengar loh ya. Ya abinya sampean ini Ustadz siapa? Kodrat menyuruh santriwati untuk menarik korinnya santri gitu ya dengan media rambut, kemudian kuku, kemudian kain kafan itu dibungkus gitu kan, ditulisin namanya. Itu pondok pesantren macam apa seperti itu Bu? Nah, itu gitu. memang sudah kodratnya sudah dari dulu memang gitu. Ayo. Kok semakin dalam, mas-masnya kayak semakin apa ya? Kayak pingin tahu, kayak pingin ikut campur padepokan kami ya. Enggak, gitu kami deh. bukan maksudnya mau ikut campur Bu. Ya memang semua pondok itu, semua padepokan itu punya versi masing-masing. Cuman kami memang selain mendengar informasi dari masyarakat yang kita tahu informasi itu, kami melihat sendiri gitu keganjalan itu kok kayaknya gimana gitu ya. Ya itu Bu, biasanya kalau namanya pondok pesantren ya apalagi pondok pesantren putri itu apa ya lebih ketat gitu loh, lebih ketat juga yang diajarkan tuh ya sesuai kayak fikih, kayak tafakur atau hafalan Al-Qur'an kan gitu. Kayak di sini saya lihat beberapa hari ini nggak ada pelajaran-pelajaran seperti itu. Nah, itu kan pikirannya Masnya kan nggak tahu kalau kita santriwati kalau di sini kan Masnya nggak tahu kalau Terus kita mau ajarin apa. tujuan mau ngambil korin-korin itu maksudnya gimana? Untuk apa gitu? Ya itu api, itu yang buat prosedurnya api. Terus gini aja, dari Masnya berbelit-belit daripada ngomong terus, apa Masnya mau ngetes saya gitu? Maksudnya ngetes kayak mana Bu? Udah nggak apa-apa kalau gini. Berarti Lihat ya Mas ya. ini anggar kesaktian gitu. Mau pamer kesaktian maksudnya. Loh itu kalau kayak Masnya gitu. kayaknya mau mengorek-ngorek terus, Hah? pakai kamera segala. Iya. Ya ini kan dokumentasi kami bahwasannya kami langsung menginterogasi bahwasannya
kami sudah sampai kemari ataupun kami sudah silaturahmi kemari. Jadi informasi-informasi yang tidak benar itu berarti kami udah langsung menemukan ini untuk tanda bukti ya bahwasannya memang nggak terbukti gitu. Tapi kalau memang ada terbukti ya macam kejadian-kejadian yang aneh-aneh itu kayak gimana? Salah, masnya salah. Gini aja wis mas, saya sudah malam, sudah banyak apa yang saya kerjakan. Lebih baik mas-masnya pulang. Kalau nggak mau pulang, apa mau ngetes ilmu saya dulu? Apa gimana? Baru sampai pulang? Apa gimana? Pede banget ya. Ilmu. Ibu, ya udah. Ini terus apa nih Bu? Mau menyerang saya apa kayak mana maksudnya? Aduh Bu, saya nih nggak mau melawan seorang perempuan Bu ya. Kami bagus-bagus ya Bu ya. Lumayan. Apa memang semua santriwati di sini diajarkan seperti itu, Bu? Ilmu-ilmu tenaga dalam kayak itu kan uragan. Kata siapa mas? Saya tanya, sampean sendiri udah tadi ngeluarkan tiba-tiba. Anu ya, masnya kok bikin tahu terus ya? Gini juga ya Bu ya, kalau ilmu putih itu ya enggak, andaikan yang kita pelajari itu ilmu putih atau hadam-hadam dari bangsa-bangsa yang putih itu ya, bangsa makhluk halus yang putih itu nggak mungkin tiba-tiba kita nantang orang, nunjukin kemampuannya gitu. Kecuali kalau hadam-hadam atau jin-jin kafir, hadam kafir itu biasanya ya itu mentang-mentang sedikit-sedikit warin kemampuannya. Aku nggak suka loh. Sombong. Kalau gini terus, caranya mas itu salah loh. Ini padepokan kami. Nggak usah lah terlalu ikut campur gitu. Kami bisa ketemu sama Ustadz Kodratnya, atau kami langsung jumpakan sama dia biar kami bisa ngomong langsung sama dia. Karena ini sudah tidak benar lagi. Kalau kami lihat ini seperti ada keganjilan memang udah nggak wajar, dari seperti udah lari dari syariat agama bener itu. Ini aja udah Bu ya, saya ingin ketemu Ustadznya sampai Ustadz. Loh, mau kemana sampean? Sama. Hah? Kemana? Loh, Kiki kok lari? Loh, maksudnya kayak mana? Yes. Ya. Tadi sampean tanya enggak Ustadz Kodratnya ada enggak tadi? Saya baru mau nanya, tapi dia tidak menjawab, malah dia pergi. Maksudnya apa? Ya mungkin nggak mau nggak mau ngantarkan kita ke suaminya gitu Ustadz Kodrat. Ini bukan pondok, ini memang betul kata dia pesan apa? Bukan Pondok pesantren, bukan pondok tapi pesantren. acaranya menyimpang. Ini seperti macam sejenis macam padepokan, tapi dia khusus wanita, putri. Seharusnya kan pondok namanya padepokan. Kalau ada memang padepokan ya, bukan Pondok pondok pesantren ya. ini. Tapi kok kayaknya kok main ilmu-ilmu kayak seperti udah padepokan. Iya. Sebenarnya juga pondok pesantren itu ada Bang, yang untuk ilmu hikmah juga ada kan. Cuma lebih fokusnya biasanya kalau pondok pesantren ya seperti pengajian, ilmu Al-Qur'an, ilmu agama fikih gitu kan, hukum-hukum Islam gitu. Ini kayaknya lebih terfokus pada kayak ajaran-ajaran tadi itu, memanggil korin kayak gitu. Santri Aneh gitu Bang. Jadi selama kita ke sini sahabat, selama mengamati kita sini belum pernah melihat santri itu menghafal Al-Qur'an ataupun belajar fikih gitu. Atau gimana? Atau nanti kita cari salah satu santrinya, kita interogasi, tapi kita ajak keluar, jangan di pondoknya. Kalau di pondoknya ini sepertinya nanti seperti ada tekanan gitu. Walaupun nggak ada nyainya, nggak ada kodratnya, Ustadz Kodrat tuh, tapi goibnya itu sepertinya menjaga atau memantau para santrinya. Kayak mana kalau nanti pelan-pelan kita cari? Kita tarik santrinya kita bawa keluar aja, kita interogasi gitu. Karena di sini nih Ustadz Kodratnya ini sulit sahabat ya. Ustadz Kodrat ini sulit sekali untuk ditemui. Ini tadi alhamdulillah bunyainya mau kita wawancara itu mau, tapi setelah kita mendesak dia untuk menemukan kita, mempertemukan kita dengan
Ustadz Kodrat yang tak lain adalah istrinya, dia tidak mau yang suaminya ya bawa, jadi dia tidak mau, langsung pergi gitu aja, nggak mau mempertemukan kita dengan Ustadz Kodrat. Karena gini Kang, informasi-informasi yang kita terima dari salah satu, nggak usah kita sebutlah orangnya kan, gitu kan. Jadi benar nggak gitu apa yang diinformasikan sama beliau itu. Jadi kita datang sama Gusnya, datang kita kayaknya memang udah ada keganjilan memang udah ya menyimpang dari syariat agama sih. Iya. Ya logikanya aja, saya belum pernah, saya nggak lama di pondok, tapi saya sering ke pondok ini, tapi bukannya mondok gitu kan, ataupun kepada silaturahmi gitu ya, silaturahmi, tapi nggak pernah yang aneh seperti ini loh. Ini aneh. Juga di sini serba tertutup semuanya, sahabat ya. Santri-santri mau diajak ngomong kalau orang asing itu seperti ketakutan semua santri-santri di sini. Jadi tertutup banget sih. Begitu kalau yang kita tanyakan yang sangat mendalam seperti tadi lah, dia lari. Pergi. Atau kita gini aja kan, nanti kita cari informasi lagi kayak mana caranya kita bisa cari informasi dari santrinya Putri tadi. Satu lagi yang ini yang semalam itu siapa namanya, yang sering kayaknya seperti ada perlawanan sama dia tuh, kemasukan itu coba kayak mana itu supaya bisa ketemu sama dia itu. Itu sepertinya dia kritis dia. Banyak kali yang ditutupi dia itu kan. Benar. Kayaknya banyak yang ditutupin dia itu. Seperti ada kecurangan ataupun apa lagi tuh, kayaknya ada yang disimpan gitu. Sampai kalau saya lihat semalam itu seperti macam tertekan, macam ada ancaman gitu. Itu gimana tuh? Ya udah, kita cari aja dia. Kita cari aja. Pastinya kan nanti ada jam-jam istirahatnya juga, biasanya kan juga ke kantin gitu kan, santri-santri mungkin ada yang keluar cari apa-apa, langsung kita tanyain aja ya. Itu aja udah. Kalau kita coba ke security-nya, mau nggak ada ngasih informasi? Ya harus dengan pendekatan ke security-nya, kita bawakan hadiah, kita kasih rokok atau membawakan makanan kayak gitu. Kalau security-nya terasa kurang inilah, tapi kita coba langsung ke santrinya kalau bisa ini. Kayak mana caranya supaya bisa kita dapat satu santri aja, kita interogasi, kita tanya. Kalau memang melenceng, udah kita gas aja lah. Ya juga jelas melenceng ini gitu, udah jelas melenceng lah. Ya kita kan gini, buktinya gitu ya. Bukti dari santrinya ini yang kita perlu gitu. Ya udah, kalau gitu kita cari santrinya aja ya. Kita cari santrinya aja, kita gimana ini kita tutup. Baik sahabat ya, kita melanjutkan investigasi ini dan kita lanjutkan penyelidikan ini. Kita akan mencari santri yang kritis, yang namanya kalau nggak salah Azizah kalau nggak salah. Kita akan cari dia, kita akan korek lagi keterangan lebih mendalam tentang pondok pesantrennya Ustadz Kodrat gitu ya. Saya Al Fakir Kang Fajar dan beliau Master Arya. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.